Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan tardha ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna as-sabiquna yawmal qiyamah laida annahum utul kitaba min qablina al-hadith. Bapak Ibu jamaah Kasabu, kajian Sabtu ba'da subuh Masjid Al-Barokah, yang sama-sama mengharapkan ridho juga maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecap alhamdulillah anu jadi panundung rambut takabur panuras rasa nyeseur gegeleh-galeh nyapukeun ria sum'ah nu pasolengkah dina mana sangkan ulah aya gumede musuh narik dina hate nusok jadi hahalang jorelatna teh Al-Qur'an kana mana dipilih ku kalimah syahadat lir ibarat janji anu pasim hamo lancalinci luncak mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya ngorek ngijing sila bengkok sinembah ka Allah Subhanahu wa ta'ala sejak nutur galur sunnah rasul kahartos Pak. Mohon izin untuk bahasa pengantarnya. Tadi mau perkenalkan salah satu dialek dalam bahasa Sunda ya, karena kebanyakan orang Cimahi biasanya bukan orang Sunda, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja ya, bahasa yang umum. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada pujian yang pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iradah juga inayah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, dapat bersilaturahim di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada pagi hari ini yang pertama dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya, dan yang kedua menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu walaupun tadi oleh moderator sudah sekilas dikenalkan. Nama saya Zahid Sibgotullah, asalnya dari Tasik Malaya, jadi ke Tasik. Saya pun ke Tasik. Kami di Bandung, tingginya di daerah Ciganitri, Bojong Soang di GBA Tilu. Nah, itu tadi tabu tilu pas ngawitan berangkatnya, alhamdulillah lancar perjalanan pamit tabu sakit ini. Alhamdulillah biasa silaturahim sareng Bapak Ibu sadaya. Nah, cenah aneh emang Ustaz disipitnya gitu. Ya, kebetulan qadarullah ya, ayah saya Allahu yarham dulu adalah seorang mu'alaf ya, di usia beliau 19 tahun. Jadi usia 19 tahun beliau mulai masuk Islam. Panjang ceritanya, tidak perlu nanti diceritakan. Tapi yang jelas ada keturunan darah Tionghoa yang mengalir di tubuh saya. Walaupun begitu, tapi insya Allah keluarga kami adalah keluarga Muslim. Tema yang akan dibahas pada kajian
subuh kali ini adalah berkaitan dengan watak dan juga karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Yang Bapak Ibu sudah saksikan beberapa hari ini, bahkan sudah lebih dari 1 bulan, bagaimana perilaku Zionis Israel laknatullah alaih yang sedang melakukan genosid atau kejahatan kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara muslim kita di wilayah Palestina sana. Nah, maka insya Allah kajian di pagi hari ini akan coba kita runut secara ikhtisar ya, atau secara ringkasannya apa saja yang disebut oleh Al-Quran kaitan dengan penyebutan nama Yahudi yang kadang disebut juga sebagai Bani Israel, terkadang juga disebut sebagai Ibrani, terkadang disebut juga sebagai Ahlul Kitab, dan terkadang disebut juga sebagai Zionis yang kita kenal saat ini. Namun Pak Bentenan ya. Jadi kalau melihat pada watak ya, Yahudi yang terdapat dalam beberapa keterangan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih, itu kurang lebih ada 9 watak Yahudi yang tersirat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kaitan dengan karakter, maka nanti bahasannya secara ringkas kurang lebih ada 12 karakter. Jadi kalau dijumlahkan 12 tambah 9 berarti 21. Jika satu bahasannya dibahas dalam waktu 1 jam, berarti membutuhkan waktu 21 jam. Siap Bu? Kajian ini tidak akan berhenti sebelum 21 jam. Nah, maka kita buat ikhtisarnya saja atau ringkasannya saja supaya kita sama-sama mengetahui bagaimana sebetulnya Yahudi yang disebut oleh Al-Quran tersebut. Nah, kembali kepada tema, kepada judulnya, kita bahas secara bahasanya dulu. Ada watak, ada juga karakter. Apa Bu bedanya watak dan karakter? Sami wae. Naon Pak bedana watak sareng karakter? Sami wae. Bapak mah kumaha ibunya, kalau sami. Nah, jadi watak itu singkatnya dikenal oleh kita sebagai tabiat. Nah, ya. Jadi sifat bawaan yang sejak dari lahir, dan biasanya watak itu sulit untuk diubah karena sudah menjadi bawaan tadi ya, sejak lahiriah merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi watak ini nanti menjadi baik atau tidak tergantung pada lingkungan nanti yang mempengaruhi. Kan dijelaskan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir ke alam dunia ini berada dalam kefitrahan. Berarti semuanya ketika ditiupkan ruh mulai dari usia 4 bulan, nah kefitrahan itu sudah Allah berikan kepada setiap manusia yang akan lahir ke alam dunia ini. Nah, akan tetapi lanjutan hadisnya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Akan tetapi keluarganya lah atau lingkungannya lah yang menyebabkan seorang anak itu keluar dari fitrah keislamannya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, atau bahkan menjadi Majusi. Nah, ya. Nah, jadi itulah awal mulanya kenapa harus kita tahu watak setiap manusia itu pasti lahirnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Akan tetapi nanti lingkungan itu yang menjadi pengaruh terbesar bawaan anak itu ketika lahir dan nanti menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, maka biasanya watak ini selalu kentara ketika Bapak Ibu mendengar satu ucapan, karena tabiat lisan itu sangat lebih dikenal kaitan dengan watak seseorang. Contoh, kami orang Sunda kan ya, antawis orang Tasik, orang Garut, orang Banten,
walaupun sama-sama suku Sunda, nah, tapi wataknya, tabiatnya beda. Contoh dari logat bicara misalkan ya, dari logat bicaranya pun nadanya beda. Nah itu sudah bawaannya begitu, terbiasa dirubah ya. Jadi walaupun orang Banten ingin seperti orang Tasik berbicaranya bisa saja, cuma anggar watakna gitu katanya, anggar kakuping teh kasar sebenarnya, rada kasar, padahal sudah belajar bahasa Sunda yang baik dan benar. Itu watak. Nah kaitan dengan tabiat pun, maka oleh Nabi dan para sahabat dijumpai dalam beberapa lisan orang Arab pada saat Nabi dan sahabat mengajarkan bacaan Al-Quran. Nah maka terlihat tabiat lisannya itu beda-beda. Nah makanya dalam tinjauan Al-Quran nanti muncul sampai ilmu yang namanya ilmu qiraat dan riwayat, yang mempelajari tentang bagaimana dialek bacaan Al-Quran itu bisa berubah sesuai dengan wataknya atau karakter aslinya orang yang mengucapkan bacaan tersebut. Maka di surah Al-Fatihah saja itu kan sampai muncul beberapa perbedaan dari bacaan. Contoh misalkan kita ambil ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca dengan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca antara suara shad dengan suara zai. Nah di kita mungkin tidak ditemukan tabiat lisan seperti itu karena sudah biasa mendengar pengucapan ihdinas siratal mustaqim dengan huruf shad. Nah tapi di Arab sana itu tabiat lisannya muncul macam-macam, sehingga dari sisi bacaan yang diturunkan oleh Nabi kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada yang lain sampai muncul yang namanya 14 qiraat, 14 riwayat, 14 riwayat dan 7 qiraat yang dinamakan dengan qiraat sab'ah. Itu asal muasal dari sisi tabiat ya, yang berkaitan dengan sikap ataupun dengan ucapan yang bawaan sejak dari lahir. Sementara karakter itu adalah sesuatu yang bisa diubah, yang bisa dibiasakan sesuai dengan kehidupan seseorang. Misalkan ibu mencita-citakan ingin anak ini punya karakter disiplin ya, kemudian taat dan seterusnya. Nah maka itu bisa dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biasanya karakter itu lebih mudah untuk diubah dibandingkan dengan watak itu sendiri. Nah maka itulah perbedaan secara kebahasaan antara watak dan juga karakter. Nah sekarang kita lanjut kepada kalimat Yahudi. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, banyak nama yang disandingkan bagi Yahudi ini. Kadang disebut Bani Israel, kadang disebut Ahlul Kitab, kadang disebut Ibrani, kadang juga disebut sebagai Zionis. Nah kata Yahudi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hada Yahudu, yang artinya adalah kembalinya dari kesesatan. Nah, jadi orang Yahudi teh kembali dari kesesatan. Kesesatan apa kira-kira? Kesesatan dari setelah ditinggalkannya oleh Nabi Musa alaihi salam selama berapa hari Pak? Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Karena Nabi Musa sedang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima salah satu wahyu yang namanya kitab Taurat, atau disebut oleh mereka dengan sebutan kitab Torah ya. Jadi bisa Taurat, bisa sebutannya Torah. Nah, maka 40 hari selama ditinggalkan oleh nabinya itu, mereka tiba-tiba menyembah anak sapi yang dibuat oleh Musa juga namanya, tapi Musa Samiri. Nah itu ya. Jadi Musanya sama, yang satu Musa yang Nabi, yang Rasul, yang satu Musanya Musa Samiri yang tiba-tiba membuat anak sapi ya, patung anak sapi. Nah, dan canggihnya Musa Samiri pada waktu itu membuat satu patung anak sapi
yang ketika tertiup oleh angin bisa berbunyi. Nah, itu. Jadi dia bilang, saya ajaibnya. Jadi makanya kenapa dianggap sebagai Tuhan yang harus disembah, karena biasa disada gitu. Patungnya tehnya karena dengan kecanggihan ilmu yang dimiliki oleh Samiri pada waktu itu. Jadi kalau tertiup angin, si Sabina itu sorakan. Nah, jadi dianggaplah sebagai oh iya Tuhan gitu ya. Itulah ketika Nabi Musa kembali setelah 40 hari itu melihat kelakuan orang-orang Yahudi ya, atau Bani Israel pada waktu itu sudah menyimpang dari ajaran yang asli, maka mereka diperintah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengesahkan Allah. Itulah asal muasal dari kata hada Yahudu, disebut sebagai Yahudi. Kemudian yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Yahudi itu berasal dari Yehuda, yaitu salah satu di antara anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub mempunyai gelar dalam bahasa Ibrani dengan sebutan Israel. Nah, ya. Jadi Israel itu pada awalnya adalah nama yang baik, yang pada hari ini Israel itu menjadi nama yang tidak baik, bahkan terkesan kejam gitu ya. Padahal Israelnya adalah gelar yang Allah berikan dalam bahasa apa Pak? Bahasa Ibrani ya. Jadi dalam bahasa Ibrani Isra artinya adalah hamba dan Il itu artinya adalah Tuhan atau Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah, sama dengan bahasa Arab yang sebutannya adalah Abdullah. Nah, ya. Jadi Israel dan Abdullah teh eta takian yang sami, yang maknanya adalah menyebut kepada hamba Allah. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, kisahnya tahu Pak kenapa dinamakan Yakub? Arti Yakub itu apa? Tumit ya. Bahasa orang mah keuneng, bahasa Sunda si keuneng Yakub tanya. Jadi tumit. Kenapa sampai dinamakan oleh ayahnya yaitu Ishak kan ya? Karena Yakub ini anaknya Ishak. Berarti Ishak anaknya Ibrahim kan? Nah, berarti Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Dinamakan si tumit atau si keuneng karena peristiwa yang terjadi saat Sarah ya melahirkan Ishak itu ternyata kemudian Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub ini disaksikan oleh Ishak pada saat lahirnya, proses lahirnya normal, kepala dulu ya. Tapi saat bagian kakinya pas tumitan nyangsang gitu. Nganggut nyangsang teh nyangkut. Nah, pas tumitnya nyangkut, jadi berkesan untuk Nabi Ishak rada gempeur kan. Ningali tumit nyangkut asik keuneng gitu. Jadi dinamakan we Yakub gitu dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, punya saudara sebetulnya yang namanya Esau ya. Kenapa mendengar? Jadi Yakub ini punya saudara kembar yang namanya Esau ya. Nah, jadi istrinya Nabi Ishak ini lahirnya kembar. Jadi kalau ibu punya anak kembar, tenang, ibu tidak sendirinya. Karena dari sejak dulu pun sudah ada yang namanya anak kembar. Bahkan dari sejak periode anaknya Nabi Adam juga kan dikisahkan Qabil dan Habil itu ada yang menyebut kembar, ada yang menyebut adik kakak ya. Nah, maka Yakub singkat cerita setelah dewasa dinikahkan oleh ayahnya kepada anak dari sahabatnya. Nah, Yakub ini tertarik kepada siapa Bu? Kepada yang namanya Rohil. Nah, Rohil ini adalah gadis yang sangat cantik jelita, anak dari sahabatnya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, tapi karena pada waktu itu Rohil masih punya tetehnya, bahasa orang namanya Liah. Nah, oleh ayahnya itu tidak dulu diizinkan Rohil untuk menikah. Dah ekene tetehna tongarungna bahasa Sunda. Jadi Liah dulu yang dinikahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, dengan catatan Nabi Yakub pun maharnya dengan apa pada waktu itu? Dengan cara bekerja ya, dengan cara bekerja maharnya itu selama kurang lebih 7 bulan
ada juga yang menyebutkan 7 tahun. Jadi dikontrak lah, kesepakatan buat MOU kerja selama sekian lama, baru nanti setelah selesai boleh meminang anak saya. Apa begitu jadi kayaknya. Nah, jadi 7 bulan dulu bekerja dengan saya, baru nanti boleh menikah dengan anak perempuan. Tapi no iya sanes anu di Pikabogo. Jadi dengan li'ah dulu, jangan dulu dengan rohil. Tapi kekeh Nabi Yakub teh hoyong karohil gitu. Jika ibu kapungkur kekeh hoyong kasih bapaknya. Ayo misalnya sepilihan ge alim dah hoyong ka si bapak terus dicirian. Nah ini sama ingin ke rohil. Pada akhirnya setelah selesai tadi periode awal, nah maka ditikahkanlah dengan li'ah karena tetap ingin kepada rohil, maka mengajukan perpanjangan kontrak. Nah itu ya. Jadi MOU deui Pak. Jadi tong di PHK cenah ieu perpanjang deui kontrak. Nah, bekerja lagi selama sekian tahun, kesepakatan dengan ayahnya, maka menikahlah akhirnya dengan dua-duanya. Menikah dengan li'ah, menikah dengan rohi. Jadi adik kakak ditikah oleh Nabi Yakub dan pada waktu itu masih diperbolehkan. Kan kalau sekarang tidak boleh ya, kecuali antara satu sama lainnya ada yang meninggal terlebih dahulu baru nanti boleh ditikah. Walaupun secara status makro memang itu adalah bukan mahram ya, halal sebetulnya, tapi ada aturan khusus, tidak boleh langsung menikah dengan adik kakak. Jelas Bu? Nah karena kasih sayang ayahnya kepada li'ah dan rohil, maka diberilah mereka berdua itu hamba sahaya perempuan masing-masing hiji ya. Pilih repot kayaknya karena tahu bahwa aktivitas Nabi Yakub itu adalah sebagai seorang nabi ya. Nah maka ternyata dengan 2 hamba sahaya perempuannya pun ditikah deui ke Nabi Yakub teh. Jadi we istrina opa. Ibu langsung cenah tentei Nabi Yakub sudah. Nah itu karena dulu kan itu justru menjadi satu hal yang wajar ya di kalangan tradisi orang-orang dahulu, khususnya di orang-orang Yahudi, karena biasanya mereka itu memiliki istri lebih dari 10 gitu. Astagfirullah, terima kia gede kayak nama astagfirullah istri. Nah, jadi lebih dari 10 sudah biasa satu laki-laki menikah dengan 10 istri. Gitu ya. Bahkan ada yang dikisahkan sampai istrinya 40, jauh lebih. Istrinya 40. Dan kebiasaan orang Yahudi dikisahkan oleh Al-Quran terhadap istrinya itu kenapa? Mempermainkan seenaknya sampai bisa talak rujuk 100 kali dengan satu orang. Tahayul kawan Yahudi mulainya pun pataknya ya mulai muncul. Jadi terhadap istrinya itu ya bisa talak rujuk sampai 100 kali sakadai punya. Jadi tiba-tiba ada masalah di rumah tangga, cerekeun. Pas nanti mau habis masa idahnya, sebelum habis rujuk lagi. Ada masalah lagi, cerekeun deui. Nah terus sampai terus berulang-ulang. Dan bahkan ketika masuk kondisi misalkan perempuan dalam masa haid ya. Nah orang-orang Yahudi itu jangankan untuk makan dengan istrinya, makan bersama dia di rumah, istrinya ada di rumah juga tidak boleh, karena dianggap darah yang keluar haid itu kan darah najis. Nah termasuk dengan tubuhnya jadi najis, kata seorang Yahudi. Jadi ibu tekali itu angkat di bumi, tong air di bumi gitu ya. Kemudian nanti pada saat tiba-tiba muncul punten hasrat biologisnya, dipanggil deh ibu teh ya kadieu cenah butuh. Nah gitu ya. Dan apa yang dilakukan punten oleh mereka menjadi satu tradisi di kalangan orang-orang Yahudi, sering mendatangi istrinya pada saat haid tapi dari arah duburnya. Nah itulah watak Yahudi yang terbentuk dari tradisi lingkungan yang mempengaruhi mereka menjadi seperti itu. Itu ya. Nah jadi singkat cerita, Yakub menikah dengan 4 istri tadi ya. Yang 2 adalah perempuan merdeka, ada kakak, yang 2 lagi dikisahkannya adalah hamba sahaya perempuan. Karena kan status hamba sahaya dulu boleh mau dibagaimanakan karena sama seperti barang ya.
Nah makanya kenapa Islam hadir itu untuk memuliakan perempuan, menjaga seluruh hal yang terkait dengan perempuan dan mengangkat martabat perempuan menjadi yang paling utama di mata Islam. Bahkan di dalam Al-Quran pun langsung kan diberi nama surat An-Nisa. Ya Ar-Rijal maka puntennya. Jadi An-Nisa mah ya ibu-ibu di Al-Quran, tapi Ar-Rijal itu tidak ada. Cuma ada satu ayat yang bunyinya Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Tapi untuk nama suratnya tidak ada. Nah maka dari 4 istri itulah lahir Salosin. Salosin 12 nya, 12 orang anak. Ada bu yang di sini anaknya 12. Berarti saingannya Bani Israel. Jadi dari 4 istri itu lahirlah 12 orang anak. Nah dari istri yang pertama yang tadi yang namanya Lia melahirkan 6, yaitu Rawabin, Sami'un, Lawiyah atau disebut dengan Lewi. Kemudian Rawabin tadi disebutnya Ruben, ya, bahasa orang barat Ruben. Kemudian yang tadi Sami'un, Simon sebenarnya, nah itu ya, anaknya Nabi Yakub. Kalau Lawiyah, Lewi, Yahuda yaitu yang nantinya melahirkan bangsa Yahudi. Kemudian Baldakir, nah itu anak dan Dambalan. Itu 6 orang anak dari istri yang pertama. Nah sedangkan dari Rohil, dari istri yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub, lahirlah 2 anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nah, ya. Nah, karena Rohil ini cantik, kemudian anaknya juga akhirnya ganteng, gitu ya. Jadi Yusuf dan Bunyamin ini termasuk anak-anak yang ganteng di antara 12 anak yang lainnya. Kemudian istri yang ketiga namanya Zalifah, melahirkan Za'ad dan Ashir. Dan istri yang keempat namanya Bariha, melahirkan anak Dana dan Naftalia atau Neftali. Itulah 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam. Yakubnya disebut Israel. Nah anak keturunannya disebutlah dengan sebutan Bani Israel, gitu ya. Jadi Bani Israel itu pada awalnya menyebut pada keluarga inti, itu Nabi Yakub dengan 4 istrinya, berikut dengan 12 anaknya. Dan nanti dari 12 anak ini melahirkan seluruh bangsa yang ada di alam dunia. Jadi kalau dirunut nanti secara silsilah, tak ibunya turunan mana, gitu ya. Sama nanti pasti bersambungnya antara ke Bani Israel atau ke Bani Ismail, ya. Karena pasti bersambung kepada 2 anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti dari 2 anak Nabi Ibrahim itu pasti ke atasnya itu berasal dari 4 anak Nabi Nuh alaihissalam, ya. Karena Kan'an sudah ditenggelamkan, berarti Kan'an tidak termasuk yang menurunkan keturunan bangsa manusia yang ada. Nah berarti sisanya hanya 3 kan, ada Sam, Ham dan juga Yafith. Nah Sam ini dianggap sebagai moyangnya bangsa Arab. Nah, jadi orang-orang Arab, ya, Jazirah Arab itu keturunan Sam. Makanya bahasa Arab juga disebut sebagai bahasa Semit. Nah itu ya, karena bahasa turunan dari Sam. Nah ibu ayah dan juga orang Arab, nah berarti ya turunan Sam, ya. Kemudian ada yang Ham. Nah Ham ini dianggap sebagai moyangnya orang-orang yang berkulit hitam, seperti di wilayah-wilayah Afrika, ya. Nah kalau di kita tidak ada yang hitam seperti Afrika, oke, macam apa? Sawo burung. Jadi tidak ada yang kulitnya hitam persis seperti orang Afrika. Nah kalau orang Afrika ini adalah moyangnya ke arah Ham tadi. Nah sedangkan satu lagi itu Yafith. Nah Yafith ini dianggap sebagai moyangnya orang-orang berkulit putih dan juga bermata sipit. Nah jadi orang mah pasti rata-rata nyambungnya kan kayak Yafith, gitunya. Orang yang bodas kan ada abu gitu. Jadi sawonya sawo, ya. Ada abu sama bodas nah ini. Jadi gendeng bahasa sudah. Jadi bodas gendeng. Nah jadi itulah asal muasalnya pasti menurut secara silsilah turunan, ya, dari asal muasal pasti sudah dari Adam atas jelasnya dasar dana gitu Adam. Nah cuma ke bawahnya itu dari
anaknya, 4 anak Nabi Nuh kecuali Kan'an. Kemudian ke bawahnya nanti bersambung antara dari Bani Israel jalur Ishak atau Bani Ismail, ya, jalur Ismail. Nah, jelas Pak. Nah, itu secara runutan silsilah yang harus kita ketahui. Kenapa muncul nama Yahudi, berasal dari tadi sebutan Yehuda. Nah, Yehuda ini adalah dianggap sebagai anak tertuanya dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ke masih Cika bedegong nih, ya. Jadi itu ya bedanya. Ainu bungsu sarole, ainu Cika berdegong. Ya. Jadi yang 2 itu kan Yusuf dan Bunyamin terkenalnya anak-anak yang soleh, sedangkan 10 yang lainnya itu ya anak-anak yang durhaka terhadap ajaran ayahnya. Maka nanti kan secara lengkapnya dikisahkan di surah Yusuf, ya, pada saat Nabi Yusuf dijaili ya oleh kakak-kakaknya, kemudian difitnah dan seterusnya, panjang kisahnya. Nah, itulah sebutan Yahudi, ya. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab, ada yang mengatakan bahwa berasal dari salah satu anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan Israel. Nah, kemudian kapan Allah Subhanahu wa taala menyebut Yahudi dengan kata Yahudi dan menyebut Yahudi dengan kata Bani Israel? Kira-kira kapan, Pak? Biasanya kalau ayat-ayat yang berbunyi tentang Bani Israel itu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sedang mengharapkan kembalinya mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh para ulama adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut Yahudi dengan kalimat Yahudi, itu menjelaskan tentang sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh dirinya, termasuk watak dan karakter nanti yang dimiliki oleh Yahudi. Jadi kalau Al-Quran sudah membunyikan kalimat al-Yahud, berarti teteh goreng gitu. Tapi kalau sebutannya Bani Israel, itu panggilan halus, panggilan kanyaan, kadede, kasep, soleh, gera arwi, gera saroleh deui, nah gitu Bani Israel. Kalau Yahud, bedegong, nah gitu. Jadi langsung bahasa gitu begitu ya. Nah, maka tadi ayat yang saya baca, walam tardo angkal Yahud, langsung disebutnya kata Yahudi. Berarti Allah ini sedang menegur dari kelakuan buruk mereka. Nah, kaitan dengan watak tadi ada 9, kemudian karakternya ada 12, sudah 21, ditambah nanti dengan sifat-sifat buruk yang dimiliki orang Yahudi, itu kurang lebih ada 22 di dalam Al-Quran. Seberapa tuh Pak? Jadi 40 jam berarti. Kalau hari pulang malam Bu, kedatangannya kajian, baru nanti akan selesai kita mengenal secara betul siapa mereka yang dinamakan Yahudi. Nah, kemudian yang berikutnya, kadang juga mereka disebut sebagai Ibrani, ya. Nah, maka Ibrani yang tadi kita kenal, Ibrani itu biasanya disandingkan pada nama ras atau bahasa, ya. Bahasanya bahasa Ibrani, rasnya ras Ibrani. Nah, maka siapa Ibrani ini? Yaitu datuk kelimanya bangsa Yahudi yang bernama Abir, dan ini dikenal oleh bangsa Palestina kuno, ya. Karena kan nabi yang diturunkan di wilayah Syam yang sekarang itu meliputi beberapa wilayah, apa saja Pak? Syam itu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina kan. Nah, maka di sana itu diturunkan 12 orang nabi, ya, dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul, 12-nya itu diturunkan di wilayah Syam ini. Nah, maka sejak dari dulu sejarah tentang negeri Syam itu kalau dikaji itu sangat sangat lama, ya. Bahkan dari zaman Mesir kuno saja itu para Fir'aun, ya, yang diberi gelar raja-raja Mesir, wilayah Gaza khususnya oleh mereka diperebutkan dari sejak dulu, karena dianggap wilayah tempat masuknya gerbang dari Afrika menuju Asia pun hanya dari Asia menuju ke Afrika. Dan di wilayah Gaza itu terjadi transaksi-transaksi penting dalam hal ekonomi sejak dari dulu. Makanya wilayah ini senantiasa
diperebutkan, bukan hanya sekarang saja, ya, tapi dari sejak dulu. Makanya kenapa bangsa Israel yang sekarang bergelar Zionis, nah, nanti pertanyaannya Yahudi mana? Apakah Yahudi asli keturunan Bani Israel atau Yahudi mana? Nah, itu nanti akan terungkap, ya, insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu jamaah kasabu rahimakumullah. Langsung masuk pada tabiat, ya, atau watak yang pertama dari orang Yahudi itu sesuai ayat tadi yang dibaca adalah walam tardo angkal yahudu walan nasoro, apa Pak kelanjutannya, hatta tattabi'a millatahu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho menggunakan bahasa lan. Dalam bahasa Arab, lan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ya. Jadi lantardo, nah kalau disandingkan dengan kalimat ridho nanti mau pernah gitu, sampai rahat, sampai kapanpun. Walaupun umat Islam sudah mengikuti ajaran mereka, contoh ya Bapak teh satu waktu ulang turutan Mesir Yahudi teh, tetap mereka tidak akan ridho walaupun kita sudah jadi pengikutnya. Karena demikianlah karakter mereka, watak mereka, tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam. Bahkan salah satu tokoh Yahudi yang oleh mereka dianggap sebagai bapak Yahudi kan, Theodor Herzl, itu mengatakan bahwa kita ini disebut Yahudi adalah satu kelompok tertentu yang mempunyai musuh yang sama. Siapa musuh yang sama yang dimaksud? Yaitu orang di luar bangsa Yahudi. Karena mereka menganggap bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling mulia yang hidup di alam dunia ini, sedangkan bangsa yang lainnya itu adalah sebagai budak. Apalagi kaitan dengan bangsa Arab itu oleh mereka dianggap adalah wilayah yang harus dijajah. Maka dari sejak dulu penjajahan Israel dimulai dari sejak kapan Pak Zionis menyatakan punya negara yang namanya Israel? 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. 45 tadi saudara moderator diakui, ya, Indonesia ini sudah punya negara, punya rakyat, punya undang-undang, tapi tidak mengaku. Nah, maka diakui oleh Palestina di tahun 45. Nah, 3 tahun setelahnya deklarasi dari kalangan Zionis Israel bahwa saya punya negara, dan mereka berbohong terhadap wilayah yang mereka duduki itu, mengatakan bahwa ini adalah wilayah yang diberikan oleh Palestina secara sukarela kepada kami. Jadi terus di kampung terus ngabohong. Jadi itulah salah satu watak yang disebut oleh Al-Quran, ya, kaitan dengan Yahudi, yaitu tidak akan pernah ridho terhadap kita sebagai umat Islam sebelum kita mengikuti ajaran mereka. Andai kata satu waktu kita pun mengikuti ajaran mereka, kalau mereka tahu bahwa kita asalnya Muslim, tetap saja mereka tidak akan ridho. Kenapa? Karena ini terjadi dari dulu, ketika setelah Nabi Musa alaihissalam itu selesai periode kenabiannya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Harun, kemudian setelahnya kan estafeta kenabian lanjut kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di antara periode itu ada satu kekosongan Nabi yang oleh Allah tidak diutus kepada Bani Israel. Nah, maka Bani Israel memohon kepada Nabi Musa untuk diturunkan seorang Nabi walaupun bukan sebagai Rasul, ya. Karena kan Nabi Musa dan Harun statusnya nyak Nabi, nyak Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Rasul ada tugas untuk menyampaikan kepada umatnya dari risalah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka muncullah satu kisah di surah Al-Baqarah ayat 246 sampai ayat 252 kaitan dengan salah seorang nabi yang diturunkan kepada mereka yang namanya Nabi Sam'un. Pernah mendengar? Ya, Nabi Sam'un, ya, atau dalam kalangan orang barat ya disebutnya dengan Samuel atau juga dengan Simon tadi disebut sebagai anaknya Nabi Yakub tadi, ya. Nah, maka Nabi Sam'un ini memerintahkan kepada Bani Israel pada waktu itu
karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di kalangan Bani Israel kalau urusan pemerintahan, urusan kenegaraan itu harus dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan untuk urusan keagamaan, nah itu ada tokoh agama atau pemuka agama atau bahkan dipercayakan kepada nabi tadi yang diutus kepada mereka. Dan si raja ini harus taat kepada nabi yang diutusnya. Nah, karena Nabi Samun ini statusnya bukan sebagai rasul, maka oleh Bani Israel tidak langsung ditaati sepenuhnya. Tidak seperti kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya mereka langsung beriman, tapi setelah tahu, tapi ternyata mereka juga akhirnya tidak beriman. Nah, Nabi Samun ini membawa kabar agar Bani Israel mengangkat seorang raja yang namanya adalah Tolut. Pernah Bu mendengar kisahnya? Bapak pernah mendengar kisahnya? Tolut dengan Jalut, nah itu ya. Nah, jadi Tolut ini kalau dirunut secara silsilah keluarga ternyata berasal dari kabilah Bunyamin. Tolut ini. Nah, sedangkan inginnya Bani Israel pada waktu itu raja itu harus dari kabilah Yehuda, karena kabilah Yehuda ini terkenal sebagai satu kabilah yang di sana terdapat banyak hartawan. Bahasa orang membalun har, maksudnya saudagar-saudagar kaya itu ada di kalangan bangsa Yehuda. Sedangkan turunan Bunyamin mah kasep tapi miskin, gitunya. Nu ieu mah belum har bangor. Nu ieu mah kasep tapi miskin jeung saleh. Mending nu mana Bu? Beunghar bangor miskin saleh. Beunghar saleh. Teu aya pilihan katilu eta. Realitanya begitu yang dihadapi. Jadi nu ieu mah beunghar bangor, nu ieu miskin saleh, aya kahoyong mah beunghar saleh. Dengan damai cenah. Nah, maka singkat cerita, Tolut tidak diterima kan oleh Bani Israel karena dianggap tidak pantas untuk memimpin Bani Israel. Maknya cenah raja miskin kan gitu bahasa orang. Raja mah kudu beunghar cenahnya, anu miskin mah sok napa? Korupsi cenahnya. Jadi raja mah kudu beunghar dan harus dari keturunan Yehuda. Nah, pada akhirnya mereka mau menerima mau menerima Samun sebagai nabi dengan syarat bukti Tolut diutus sebagai raja itu harus dibuktikan dengan satu peristiwa tabut harus kembali kepada Bani Israel pada waktu itu. Karena kan tabut itu adalah satu peti pusakanya, seorang mah keramatnya, peti keramat, tempat menyimpan kitab Taurat ya. Nah, dan di peti itu disimpan pula peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun, seperti tongkat Nabi Musa yang dipakai membelah lautan itu disimpan di tabut. Seperti sorban yang senantiasa dikenakan oleh Nabi Harun itu pun disimpan di tabut. Kemudian barang-barang seperti piring-piring yang oleh Nabi Musa dibawa dari Gunung Sinai ketika berjalan selama 40 hari itu, maka disimpan juga di tabut tersebut. Nah, tabut ini dulu kisahnya sempat berpindah kepemilikan saat terjadi perang antara Bani Israel dengan tentara Amalek ya. Jadi perang anu kahiji. Kalah nih Bani Israel oleh tentara Amalek, dibawalah tabut karena Bani Israel kalau tidak membawa tabut saat perang itu semangat. Karena dianggap sebagai jimat gitunya, tahu ya. Gaduh jimat pasti menang. Kalau membawa tabut perangnya pasti semangat. Tapi ketika tabutnya dirampas langsung melempem. Nah, itulah karakternya ya. Jadi percaya kepada sesuatu hal-hal yang sifatnya manusiawi gitu ya, bahkan ya tidak sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, direbutlah oleh tentara Amalek. Nah, maka ketika Tolut itu diklaim sebagai raja, maka saat kembalinya tabut itu bertepatan dengan diangkatnya Tolut tersebut ya. Dan siapa yang mengembalikannya? Nah, singkat cerita, karena tabut itu setelah dibawa oleh bangsa Amalek, di sana ternyata terjadi sebuah wabah, bencana ya, yang tiba-tiba Allah kirimkan ke negeri mereka dan dianggap benda ini pembawa sial. Cina gara-gara mau tabut jadi regarding gitu, salembur gitu ya. Dikembalikanlah tabut ya oleh mereka dengan dibawa oleh dua pedati yang
diderek oleh kuda. Nah, dan dikisahkan bahwa yang membawa pedati itu adalah di antara malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan oleh malaikat dikembalikan lagi kepada Bani Israil, ya, karena tahu bahwa sejarahnya tabut itu adalah untuk Bani Israil. Jadi sebutan Bani Israil tadi karena adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi dikanyaan di kapungkur dugika diwehkeun deui tabutna oge nya. Nah, kemudian terjadilah pertempuran antara Talut dengan Jalut yang pada akhirnya diuji lagi Bani Israil itu kesetiaannya, dan Talut pada waktu mengumpulkan sekitar 80.000 pasukan, ya. Nah, dari 80.000 pasukan itu hasil seleksi ketat, tidak sembarangan, ya. Diutamakan adalah para pemuda yang masih jag-jag waringkas. Jadi pemuda yang masih gagah, yang belum punya kegiatan apa-apa. Sedangkan para bapak misalkan yang sudah punya mata pencaharian sehari-hari, kalau sekiranya terganggu diajak perang maka tidak diajak. Pun hanya yang baru nikah ketika belum merasakan bagaimana hubungan suami istri itu pun tidak jadi kriteria oleh Talut, ya. Maka 80.000 pasukan judulnya hasil seleksi ketat yang siap bertempur, ya. Nah, maka karena karakter Yahudi itu adalah pengecut dan penakut, dari 80.000 pasukan itu nanti oleh Talut disebutkan kalian akan berjalan menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan nanti di tengah-tengah gurun pasir, dan kebetulan pada waktu itu sedang musim panas, karena ini namanya menuju musim dinginnya, jadi ternyata ini mah pada saat musim panas berjalannya akan menemui satu sungai yang ketika melewati sungai itu jangan ada satupun yang meminum airnya. Nah, itu ya. Jadi jangan ada yang meminum airnya. Kalaupun sangat terpaksa haus, maka minumlah hanya seciduk saja. Nah, itu ya. Jadi bahasanya kalaupun harus minum hanya seciduk tangan saja. Maka terbukti dari 80.000 pasukan itu semuanya rata-rata minum di sungai tersebut. Berarti sudah tidak taat terhadap perintah rajanya, dan hanya sedikit saja yang tidak minum, dan ada beberapa yang minum hanya satu cedukan tangan saja. Nah, maka dikisahkanlah faman syariba minhu falaisa minni, kata Talut. Barang siapa yang minum di sungai itu sudah gugur, tidak jadi tentara lagi karena bukan dari golongan saya. Kan tadi hasil dari seleksinya, ternyata seleksi ketat itu tidak berpengaruh, tidak berbanding lurus dengan ketaatan. Akhirnya persoalan minum saja itu sudah menjadi seleksi alam bagi mereka. Akhirnya dikembalikan lagi puluhan ribu tentara yang tadi minum di sungai itu. Disebutkan hanya sisa sedikit saja. Nah, maka bahasa Al-Qur'an kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sangat sedikit jumlah, betapa banyak Allah menggambarkan jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kejadian dalam hal perang dalam konteks jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak mengejawantahkan nilai matematis yang selama ini manusia pikirkan. Mual mungkin kan, kata logika manusia, ya, tidak mungkin jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Tapi kata Allah kam min fi'atin, betapa banyak jumlah yang sedikit itu dapat mengalahkan jumlah yang banyak, tentunya biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti kisah sejarah di masa lalu yang menunjukkan tentang perilaku orang Yahudi terhadap nabinya maupun terhadap rajanya. Nah, untuk kita umat Islam tadi yang disebutkan pertama adalah mereka tidak akan pernah ridho. Kemudian yang kedua, kita harus beraikan. Terus tengah genap tinggal nomor hiji tuh tadinya. Jadi sajam hiji ya aya salapan, berarti kada salapan jam. Siapa dugi asal salapan jam. Kumaha tuh atas samanya terus tengah genap. Balik sabaraha deui? Hiji deui cenanya. Nah, jadi disambungnya kayak supados diulang deui cenanya. Jadi yang kedua, watak Yahudi itu
disebutkan oleh Al-Quran, misalkan di surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, orang Yahudi ini selalu menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi dari dulu ini merupakan wataknya. Jadi bawaannya terus gitu, ya, selalu menyembunyikan kebenaran. Seperti tadi yang saya sekilas gambarkan tentang kebohongan pada awal mula mereka mengklaim wilayah Palestina ketika merdeka di tahun 48 ada sebagai hadiah dari mereka. Itu terus kebohongan pertama itu muncul saat itu, saat klaim wilayah tersebut. Padahal nah Yahudi yang hijrah ke Palestina pada waktu itu bukan Yahudi asli dari keturunan Bani Israel, tapi Yahudi yang disebut Yahudi Askenazi yang sudah melakukan perkawinan silang dengan orang Eropa. Yahudi Askenazi teh. Pada saat dulu Eropa dikuasai oleh Nazi, ya, salah satu tokohnya yang terkenal adalah Hitler kan. Hitler baik kemudian ke Yahudi mah, karena tahu watak Yahudi mah gitu. Tapi karena sebenarnya namanya, jadi di lahir di orang namanya terus di negara sebenarnya. Ya. Jadi Hitler sudah tahu dan ingin dulu membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di Eropa. Tapi mereka sebagian tiba-tiba pindah. Nah, saat kejadian Tolut dan Jalut itu pun, setelah Jalutnya terbunuh, nah maka orang-orang Yahudi yang berpihak kepada Jalut itu oleh Tolut ditawarkan mau ikut ajarannya Nabi Sam'un dan nanti diteruskan oleh Nabi Daud, atau kalian mau pergi ke beberapa wilayah. Akhirnya ada yang pindah ke Khaybar, ada yang pindah ke wilayah Syam gitu ya. Nah, itu asal masanya di sana persebaran orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya kenapa sampai muncul tiba-tiba ayat di Eropa yang namanya Yahudi Askenazi itu. Nah, Yahudi Askenazi inilah khususnya yang berada di wilayah Jerman pada waktu itu ya. Nah, melakukan perkawinan silang dengan orang Eropa, kebanyakan tinggal di wilayah Jerman dan sebagian ada di Bulgaria dan seterusnya, punya di wilayah-wilayah Eropa. Nah, mereka terusir kan dari Eropa itu karena mereka asalnya tidak punya tempat tinggal. Asal lagi kaum anu diusir juga Eropa. Di Eropa ternyata ada kekuasaan Nazi, diusir dari mencari wilayah kemana mereka harus berangkat lagi. Nah, maka mereka ingat bahwa moyang mereka itu ada di negeri Jazirah Arab, salah satunya di wilayah Syam tadi. Maka mereka berangkat secara berbondong-bondong dalam kondisi pada waktu itu korban perang, gitu ya. Kondisinya terparah rubuh sampai dikisahkan Yahudi yang hijrah, bahasa orang hijrahnya, yang pindah dari Eropa ke wilayah Jazirah Arab itu, yang pertama adalah orang-orang yang berpenyakit, ya. Bahkan sebagian menderita penyakit TBC, ya. Kemudian bentuk mukanya temang rupa, ya. Karena kan korban perang, kabarnya para ronyok, ya. Nah, jadi sambil berpindah itu sambil dalam kondisi sakit, kemudian muka yang nah mungkin itu para rubuh, ya. Nah, ke Jazirah Arab, ke wilayah Syam, datang ke beberapa wilayah tidak diterima karena mereka tahu bahwa ini adalah orang Yahudi yang secara tabiatnya, karakternya itu adalah punya nilai yang tidak baik sejak dulu kepada nabinya. Jangankan kepada sesama manusia, kepada nabinya saja mereka menentang. Itu sudah tersebar luas, terus terkenal artinya Yahudi mah bedegong di kampunggur. Nah, makanya salah satu wilayah yang menerima secara baik adalah Palestina pada saat itu, karena Palestina menganggap bahwa Yahudi ini adalah sama-sama satu moyang dengan mereka, ya, karena sama-sama Yerusalem pada waktu itu ditempati oleh 3 umat, Yahudi, Nasrani dan juga Islam, yang mereka sama-sama hidup berdampingan di Yerusalem pada waktu itu. Nah, datanglah Yahudi Askenazi, Yahudi palsu, ya. Jadi Askenazi teh bahasa ibu mah tuh Yahudi KW. Jadi Yahudi KW itu ujung-ujung ayah ke wilayah Yerusalem bergabung dengan Yahudi keturunan asli tadi. Ayah Yahudi asli mah balager dan tadinya turunan Israel, karena sebagian
dari Yahudi pun ada yang soleh gitunya. Karena kan panggilan Bani Israil itu panggilan kenyaan. Ketika dipanggil oleh Allah untuk soleh, ada yang soleh. Seperti Abdullah bin Salam, kan terkenal adalah tokoh Yahudi yang akhirnya masuk Islam kan. Nah itu soleh Abdullah bin Salam Yahudi nanti. Nah bergabunglah Yahudi palsu ini dengan Yahudi yang asli. Nah akhirnya bercampurlah mereka di tanah Yerusalem. Akhirnya terjadilah seperti saat ini dimulai tahun 48. Dan pada waktu itu langsung terjadi pengusiran sekitar berapa ribu Pak? 75.000 orang-orang Palestina diusir dari wilayahnya karena Yahudi Askenazi ini ingin menempati wilayah yang diklaim oleh dirinya dia hadiah. Ongkoh hadiah tapi ngusir gitu. Jadi tengah hartos kan? Ongkoh hadiah tapi ngusir penduduknya 75.000 diusir kemana? Ke wilayah Afrika. Nah makanya sekarang dikirimkan oleh Israel itu supaya orang-orang Palestina yang ada di wilayah utara masuk ke wilayah selatan. Karena tujuannya adalah supaya nanti setelah dari selatan dikepung dari arah sana diseberangkan ke wilayah Afrika, ke wilayah Mesir gitu. Karena di Mesir oleh pemerintah Mesir pun sudah membuat kesepakatan secara geopolitik ya, geopolitik dunia bahwa di sana akan disediakan tanah kapling. Nah, maksudnya 4 kali lipat yang lebarnya lebih dari yang diduduki di Palestina. Nah, jadi Mesir sudah ada kajian secara geopolitik kesepakatan dengan Israel untuk membantu orang-orang Palestina kalau mau pindah dari tanahnya diberi 4 kali lipat wilayah luasnya. Jadi pami misalkan dia 400 meter persegi, tadi itu mah dugi kan 4 kali lipat. Ya, bahkan lebih nanti dihadiahkan kepada mereka. Nah, tapi bukan persoalan luas atau sempitnya wilayah yang sedang ditinggali. Nah kaitan dengan nanti bumi Syam adalah buminya para nabi. Makanya kenapa orang-orang Palestina yang bersikukuh mempertahankan wilayahnya karena keimanan yang mereka miliki itu memaknai tanah Yerusalem adalah warisan para nabi sebagai kiblat pertamanya umat Islam itu. Nah, makanya walaupun jumlahnya sedikit, tapi tadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Israel tidak menduga-duga dengan seluruh propaganda yang dibuat dan penyerangan lewat jalur udara dan seterusnya, dikiranya bakal tadi sesuai dengan keinginan mereka semua akan pindah ke wilayah selatan, tapi tidak dengan para mujahidin di sana ya. Nah, pada akhirnya dengan alat-alat yang mereka duga hanya sederhana seperti roket Yasin ya yang sering disebutkan, itu kan hanya dipanggul ya, tapi tank yang mereka anggap sebagai benda yang sangat canggih itu bisa kalah hanya dengan meriam yang dipanggul saja. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karomah yang diberikan kepada saudara-saudara muslim kita di sana. Jadi kita harus yakin bahwa dari setelah kita mempelajari asal muasal Yahudi, kemudian mengetahui baru 2 karakter atau 2 watak yang mereka disebut oleh Al-Quran secara langsung. Yang pertama tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam, dan yang kedua adalah selalu membuat atau menyembunyikan kebenaran ya, membuat kebohongan atau menyembunyikan kebenaran. Dan masih banyak lagi nanti watak-watak yang lainnya, kurang lebih ada 7 lagi yang belum nanti tersampaikan. Ya, demikian barangkali untuk kajian subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.